Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibaratlah rahmatullah. Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik. Kita baru saja melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada kita. Semoga alhamdulillah dengan asbab amalan tersebut dalam kita dimasukkan Allah di dalam surganya. Karena bagaimanapun Rasulullah telah menyampaikan kepada para sahabat ketika salah seorang sahabat bertanya, ayu amalin, amalan apa? Tidak amil tubuh tidak jannah. Amalan apa yang mesti saya lakukan, dan kalau saya lakukan itu maka saya masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah wa tuqimus shalah al-maktuba, engkau mendirikan salat yang diwajibkan. Kemudian yang ketiga adalah wa tu'addiz zakat al-mafruḍah, untuk membayar zakat yang diwajibkan. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hadirin semua amalan yang diwajibkan Allah ini kita semua bisa melaksanakannya dan berdoa supaya Allah memberikan istiqomahan kepada kita sampai kita menghadapnya. Karena kita tidak tahu hadirin, kita tidak tahu bagaimana kondisi amalan kita yang terakhir. Apakah kita masih bisa taat kepada Allah, ataukah justru kita mengamalkan amalan ahli neraka di penghujung hidup kita? Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita juga berserah kepada Rasulullah SAW, seorang yang sangat dikagumi oleh Allah. Bukan cuma manusia yang mengagumi Rasulullah, bukan cuma malaikat yang mengagumi Rasulullah, tetapi Allah pun mengagumi Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh benar-benar engkau memiliki akhlak yang azim, yang luar biasa. Ya kalau kita mungkin hadirin tidak ada apa-apanya kita dibanding dengan Nabi Muhammad. Hampir setiap saat kita melakukan kesalahan, hampir setiap saat kita melakukan dosa, hampir setiap saat kita memiliki akhlak yang kurang baik. Walaupun demikian hadirin, walaupun sangat spesial akhlaknya Rasulullah, tetapi Rasulullah masih berdoa kepada Allah supaya diberikan istiqomahan untuk melaksanakan akhlak yang mulia. Dan Allah dan Rasulullah mengatakan, Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq. Rasulullah berdoa, ya Allah, jauhkan diriku dari akhlak-akhlak yang tercela. Jauhkan diriku dari akhlak-akhlak yang tercela. Baik hadirin, Nabi Muhammad cara berdoa dengan doa ini. Tetapi kalau kita sendiri, mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar kita sering melakukan kesalahan akhlak yang tercela, tapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari akhlak yang tercela. Minimal hadirin, kalau kita apa bahasa Arabnya, doanya Rasulullah
minimal kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kita pahami. Ya Allah, kasih jauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan hadirin, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling aku cintai di antara kalian, dan yang paling dekat kedudukannya bersamaku, yang paling dekat tempat duduknya bersamaku, kata Rasulullah, adalah ahsanakum akhlaqan. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semoga hadirin kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Hari ini kita kembali melanjutkan hadis yang terdapat dalam Kitabul Jami', hadis yang berkaitan dengan persoalan akhlak. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu hadis, namun hadis ini memiliki faedah yang sangat tinggi. Para ulama biasa mengatakan jawami'ul kalam, sebuah kata yang tidak panjang tetapi isinya itu syarat makna. Artinya dalam sekali maknanya, ucapannya Rasulullah itu tidak panjang tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Begitu pun dalam hadis ini Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an muslim kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Jelas tidak begini? Mana bagus kalau dekat? Kata Rasulullah SAW, "Man nafasa an muslim," siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, maka jaminannya adalah Allah akan melapangkan dirinya, Allah akan memberikan kelapangan kepada dirinya dan berbagai kelapangan di hari kiamat. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit, maka jaminannya adalah Allah akan memberikan kemudahan buat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita memberikan kemudahan kepada orang lain, maka yang menjamin bukan orang yang kita bantu, yang menjamin adalah Allah sendiri. Apa jaminannya? Allah memberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seseorang, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah yang akan menjaganya dengan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan hadirin, ini kan salah satu hal yang paling sulit untuk dikontrol adalah apa yang keluar dari mulut kita. Terkadang dia keluar seenak dia saja, terkadang dia keluar seenaknya saja. Apa yang ada dalam mulut kita berupa ucapan. Terkadang kita melihat orang yang tidak mampu mengontrol mulutnya, atau bahkan kita sendiri yang begitu.
ketika misalkan ada aibnya seseorang, apalagi sekarang ini banyak marak sekali di media sosial, apa siapa lah itu kasus pembunuhan dan kasus-kasus yang lain. Tidak perlu jauh-jauh hadirin. Kita sesama tetangga, kita melihat tetangga kita ada aibnya, kemudian kita umbar. Padahal kita juga punya banyak aib. Atau ada di antara kita yang tidak ada aibnya, atau tidak ada kayaknya. Masing-masing di antara kita itu ada cacatnya, ada aibnya. Rasulullah mengatakan, "Man satara musliman, satarahullah fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aibnya seseorang, maka Allah akan menjaminnya dengan ditutup aibnya di dunia dan juga ditutup aibnya di akhirat. Artinya apa? Dihilangkan aibnya di akhirat. Aibnya di dunia juga itu ditutup seperti itu. Karena kalau kita lihat diri kita masing-masing, luar biasa aib kita. Kemudian apa yang berikutnya hadirin? Rasulullah mengatakan, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Rasulullah mengatakan, "Wallahu fi 'auni al-'abdi." Dan Allah akan menolong seorang hamba. Allah akan menolong seorang hamba maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Selama hambanya itu menolong saudaranya, menolong saudaranya, siapapun saudara kita. Apalagi kan innamal mu'minuna ikhwah, yang namanya orang beriman itu bersaudara. Dan ada jaminan dari Rasulullah bahwa Allah akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Intinya begini hadirin, kita mungkin punya kesulitan, Nah, bagaimana cara untuk mengundang pertolongan Allah? Karena terkadang kita mesti mengundang pertolongan Allah. Bagaimana cara mengundang pertolongan Allah? Bantu ke orang lain, bantu ke orang. Kita bisa saja berdoa, wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Tetapi apa perbedaannya? Kalau kita berdoa, ya insya Allah akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita membantu orang lain, Allah yang menjamin, Rasulullah yang menjamin bahwa kalau kita membantu orang lain, maka otomatis Allah yang akan membantu kita. Makanya ketika mungkin kita punya kesulitan, ya coba-cobalah mengundang pertolongan Allah. Artinya jemput bola. Biar kalau orang main bola, kalau cuma dioper singgah saja, ya pasti didahului orang lain. Coba yang kalau kita jemput, insya Allah kita dapat. Mari kita minal hadis. Dari satu hadis ini hadirin, ini kan hadis yang bersambung. Apa yang bisa dipetik? Apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Di dalam buku yang kita biasa kaji, yaitu Tauhidul Ahkam, syarahnya Kitabul Jami, syarahnya Bulughul Maram, itu Syekh Al-Bassam mengatakan dengan mengutip perkataan Ibnu Daqiq Al-Id, "Hadza haditsun 'azimun jami' li anwa'i min al-ulum wal qawaid wal adab wal qawaid wal adab." Ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat spesial karena dia mengumpulkan jenis-jenis ilmu dan kaidah-kaidah kebaikan, kaidah-kaidah adab, kaidah-kaidah kebaikan. Dan di dalamnya ada 4 hal, atau ada 4 poin yang mesti kita berusaha untuk pahami sesudah itu apa yang kita amalkan. Karena kalau misalkan hanya sekedar dipahami,
Ya hanya sebatas ilmu pengetahuan saja. Sedangkan gunanya kita untuk belajar adalah untuk mengamalkan al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Ibnu Daqiq al-Ilm itu mengatakan ada 4 poin utama. Al-ula, yang pertama adalah man nafasa an muslimin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Yang pertama yang menjadi poin spesial dalam hadis ini adalah siapa yang nafasa. Kalau bahasa Indonesia itu nafasa itu diartikan melapangkan. Siapa yang melapangkan? Ibnu Daqiq mengatakan nafasa irqaluhu hatta yakunu lahu nafsan. Melapangkan maksudnya di sini itu Rasulullah menggunakan kata nafasa. Biasanya kita mendengar kata nafas. Nafas artinya sesuatu yang ada di dada keluar. Artinya nafas irqaluhu hatta yakunu nafsan. Melapangkan dadanya sehingga dia bisa bernafas, sehingga dia bisa bernafas. Artinya kalau misalkan ada orang yang sulit, tiba-tiba dikasih lapangan, lega rasanya dadanya, seperti itu. Langsung lega, langsung rasa, alhamdulillah, hilang dunia. Artinya lepas. Seperti itu ketika kita juga ingin membantu orang lain, kita berusaha melepaskan apa yang ada yang menyulitkan dadanya, menyulitkan hatinya. Kemudian Rasulullah mengatakan kurba. Apa itu kurba? Sesuatu yang menggelapkan hati, seakan-akan itu menutupi nafas kita, tidak bisa bernafas. Rasulullah memberikan suatu kata yang betul-betul luar biasa, ingin memberikan pelajaran kepada sahabat bahwa kalau kita misalkan memberikan kelonggaran kepada seseorang, mengangkat kesulitannya, itu betul-betul kita usahakan hidupnya lega, dia memiliki kelapangan di dalam dada, dan itu ada jaminan. Ibnu Rajab mengatakan maksudnya menghilangkan kesulitan seorang hamba, wujudnya dapat berupa menghilangkan sesuatu yang menimpanya, sehingga dia menjadi lega dan segala macam kesedihan dan kesulitannya lenyap. Melapangkan seorang hamba dan kesulitan mencakup perkara yang sangat luas, karena ia meliputi segala sesuatu yang dapat melepaskan seseorang dari kesempitan. Artinya apa? Kesulitan apapun itu, baik yang sifatnya kecil maupun yang sifatnya besar, itu mesti kita bantu saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita. Ini juga mengajarkan kepada kita hadirin, ternyata agama yang kita anut ini bukan agama pribadi, bukan agama yang sifatnya kau saya. Artinya betul-betul hubungan manusia itu sangat diperhatikan hubungan sesama manusia, hubungan sesama tetangga. Memberikan kesulitan saja itu dilarang oleh dalam agama Islam. Justru kita disuruh untuk mengangkat kesulitan orang. Tapi terkadang kita melihat sekarang banyak di antara kita acuh. Persoalan sedikit kita perkarakan. Bahkan saat ini hubungan saudara bisa hilang gara-gara apa? Persoalan tanah. Di berita biasa kita lihat orang tua anak menuntut sama ibunya gara-gara apa? Persoalan tanah. Ini yang banyak. Di kampung saya 2
dua tahun yang lalu kayaknya, saudara baku bunuh. Gara-gara apa? Gara-gara tanah. Seperti itu. Padahal kalau dalam agama kita itu simpel sekali. Kalau kita bantu orang, Allah yang bantu kita. Kalau kita yang lapangkan seseorang, Allah yang lapangkan kita, seperti itu. Apalagi persoalan dunia. Sedangkan Allah menjamin farajallahu fid dunya wal akhirah. Allah melapangkan bukan cuma di dunia, tetapi juga di akhirat. Seperti itu. Makanya dengan belajar hadis-hadis seperti ini, kiranya mungkin bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang kita miliki ini intinya ya cuma pinjaman saja semua. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dari Rasulullah SAW ingin membimbing kita membangun hubungan kepada sesama manusia dengan berupaya melapangkannya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah yang penting adalah mayassar ala muslim yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang membebaskan, siapa yang melapangkan kesulitan seseorang, ulama menegaskan dalam hal ini itu lebih khusus kepada masalah utang. Masalah utang. Kalau yang tadi itu sifatnya umum, bukan di waktu di situ. Yang tadi itu sifatnya umum. Kalau ini yang sifatnya berkaitan dengan utang. Siapa yang memudahkan dalam persoalan utang, maka Allah akan melapangkan dirinya di dunia dan akhirat. Memudahkan. Jasar ala muslim sahara alaihi bi ibarani atau hibah atau sadaqah atau inzarin ila maisarah. Melapangkan orang yang berhutang bukan berarti juga misalkan langsung dikasih lunas, katanya kamu berhutang sama saya ya lunas, bukan juga seperti itu. Itu hanya cuma satu bagian. Ulama mengatakan sahallallahu alaihi bi ibrahim. Yang pertama memang adalah bisa dengan membebaskan hutangnya. Yang kedua adalah hibah, bisa juga dengan menghibahkannya, dengan menghibahkan itu apa yang kita pinjam. Bisa juga dengan bentuk sedekah, sedekahkan itu apa yang kita pinjam ke saya, utang ke saya. Orang dorong ila maisarah. Atau kalau misalkan kita lihat, dia pernah pinjam uang sama saya, dia pernah berutang sama saya, tapi masih sulit untuk membayar. Maka yang kita lakukan adalah inzor, kita tangguhkan utangnya, anu saja. Ada puluhan kalau kita bayar, kita lapangkan. Karena persoalan utang juga di saat ini itu banyak orang berkelana, bahkan muncul status biasa di Facebook, kalau pinjam uang nih baik-baik tidak akan, kalau ditagih nih marah-marah. Tidak seperti itu konsep Islam. Kalau memang misalkan dia sulit, artinya tidak bohong, karena ada metode orang itu banyak di uangnya tapi tidak ada bayar utangnya. Padahal utang dituntut juga di akhirat. Tetapi kalau kita misalkan melihat apalagi kalau saudara kita, kerabat kita, orang yang kita anggap baik, kemudian memang dia sulit, memiliki kesulitan, maka ini alternatif yang diberikan oleh Rasulullah. Yassar ala muslim yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang melapangkan orang yang berutang, maka Allah akan memberikan dia kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ulama sudah menjelaskan bahwa beberapa alternatif itu untuk memudahkan, bisa dengan
membebaskan, saya bebaskan dari utang. Bisa juga dengan menghibahkan, dihibahkan ke dia, artinya diberikan. Bisa juga dianggap sebagai sedekah, ataukah minimal memberikan tangguh, diundur waktunya sampai dia mampu untuk membayar utangnya. Qala fi bahtihi, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Bari, termasuk dalam pengertian ucapan ini adalah memberi wejangan yang melegakan kepada orang awam yang sedang mengalami kesempitan, karena adanya wejangan bisa menjadi berkah bagi orang awam. Atau misalkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, kalau kita paling bukan kita yang berutang, tapi ada orang yang berutang, tapi kita tidak mampu untuk membantunya, karena kita juga tentu kekurangan. Minimal kata Ibnu Hajar adalah tidak berikan saja nasihat, sabar ki, saya tunjuk ada tangku. Minimal itu memberikan wejangan, memberikan kata-kata yang bagus, memberikan takziah, mengangkat sabar. Innallaha as-sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita tidak mampu membantunya, ya minimal itu kita memberikan kata-kata yang baik. Wa in kana bi usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berikanlah tempo sampai dia berkelapangan, dan mensedekahkan sebagian atau semuanya dari hutang itu tentu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kalau bisa kita sedekahkan, apalagi kalau tidak banyak ya, kecuali tidak juga sangat butuh, ya mau apa? Mau kita lapangkan hutangnya, kita juga butuh, maka minimal kita kasih tangguh, hutangnya. Fa'inzul gurib fid dain aw ibrahim sabun qawi wa wa'du min Allah Ta'ala. Memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang atau membebaskannya merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ayyassirallahu umurahu fid dunya wal akhirah. Janji Allah adalah Allah akan mudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Terkadang kita melihat kelapangan dari Allah itu bersifat materi, tapi padahal banyak kelapangan yang diberikan Allah itu banyak. Bisa melalui kita sehat, bisa melalui tidak ada kesulitan, bisa melalui tidak ada bencana, bisa melalui anak kita baik-baik, seperti itu. Karena kalau misalkan orang yang punya harta, gampang saja kalau mau mengambilnya. Kuncinya begini hadirin, kalau kita tidak bisa mengeluarkan harta kita dengan ikhlas, maka bisa saja Allah mengambilnya dengan paksa. Bisa mengambilnya dengan paksa. Contohnya begini, Allah kan berjanji, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Orang yang memberikan hartanya itu seperti menanam satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu apa? Berbuah 100 buah. 100 buah kali 7, 700. Sedikit pun yang kita keluarkan Allah beri. Tetapi ketika kita tidak keluarkan, padahal yang harus dikeluarkan, maka boleh jadi Allah mengambil dengan paksa. Bagaimana itu mengambil dengan paksa? Kecelakaan yang tadinya harusnya 5.000 dikasih keluar, karena kecelakaan dikasih keluar 10 juta. Sakit nikah, ingat, sakit itu mahal, dan orang akan keluarkan hartanya berapapun kalau dia sakit. Banyak orang sakit, pelit kasih keluar uangnya 100.000, maka Allah ambil uangnya secara paksa. Bagaimana caranya? Dikasih sakit sampai berobat ke luar negeri. Kira-kira berapa? Dia ratusan juta. Padahal kalau dia melimpahkannya, Allah yang jamin.
Seperti itu ada yang rahimahullah. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari perkataan Rasulullah, man satara ala muslim satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka jaminannya adalah Allah yang akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, di dunia dan di akhirat. Satara aibun aw dzamban dzaib. Satara artinya menyembunyikan aib atau dosa orang yang terhormat dan bermartabat, maka Allah akan membalasnya dengan menghapus dosa-dosanya. Menyimpan aib yang dimaksud antara lain tidak mengawali dengan memancing-mancing pertanyaan tentang aibnya, atau jika terpaksa harus berbicara saat ditanya maka usahakan tidak menyebarkan kepada siapapun. Apa maksud yang bisa kita ambil dari perkataan ini dari? Terkadang kan kalau kita bertemu seperti ini, kalau kita bertemu seperti ini biasa lancar itu cerita, dan terkadang kita bertanya kepada lawan bicara kita, kenapa itu bapaknya ini? Oh, kita pancing-pancing dia. Orang sudah lupa persoalan itu, kita berupaya pancing, maka keluar lagi, oh begini selip itu. Berarti kita buka aibnya orang, dan itu tidak boleh. Boleh kita membuka aib seseorang kalau memang itu dibutuhkan. Contohnya apa? Kita lihat pencuri, maka apa yang kita harus lakukan? Itu kan mencuri aib toh. Ada orang masuk rumahnya orang mencuri itu aib, maka kita boleh apa? Boleh untuk melaporkan, boleh untuk teriak, ada pencuri, itu boleh. Tetapi aib-aib dan sifatnya apa? Sifatnya personal, artinya cuma dia yang harus dia tahu, atau aib itu tidak boleh kita ungkapkan. Seperti apa? Ya, ada orang yang melakukan kesalahan ringan dan dia tidak sengaja, ya kita harusnya tutup. Misalkan kita tahu ada orang bercerai, bertengkar suami istri, kita tetangganya ikut ke siapa? Itu harus di sana, baku ini, tidak boleh. Itu aib orang, dan itu khusus untuk mereka. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan ada sesuatu aib yang menimbulkan fitnah yang besar, baru boleh kita ungkapkan. Kalau Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu beberapa aib yang bisa kita ungkapkan. Dan salah satu bentuk mengungkapkan aib adalah dengan melapor ke pihak yang berwajib. Pasti kita ungkapkan aibnya. Apalagi yang seperti kasus yang terjadi Freddy Sambo, siapa namanya itu, jenderal. Kemudian ditanya itu yang melihat bahwa dia dibolehkan untuk mengungkapkannya, walaupun aibnya itu jenderal, dia boleh mengungkapkannya karena ada kasus, ada hak, sama dengan di masanya Nabi. Di masanya Nabi ada orang yang tinggal di kebun kurma, kemudian orang ini membunuh penjaganya kebun kurma. Ada orang yang melihatnya, maka orang yang melihatnya ini melapor kepada Nabi, maka turunlah hukum kisos, orang yang membunuh ini dibunuh juga. Padahal aib itu, artinya kalau aib dan seperti ini tetap bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka wajib dilaporkan. Tetapi hal yang lainnya hadirin berkaitan dengan aib seseorang yang tidak mesti diungkap, yang tidak mesti dicerita atau digosipkan, itu tidak perlu kita ungkap. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikannya kepada kita. Kita berusaha untuk tidak mengungkapkannya. Innal
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan sesungguhnya orang yang suka menceritakan keburukannya orang lain, orang yang suka menceritakan keburukannya orang lain, lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah, baginya azab yang pedih, bukan cuma di akhirat tapi di dunia juga dia pasti akan dapatkan. Di dunia wal akhirah dia pasti mendapatkan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, hadirin rahimahullah, dan yang terakhir, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah pasti membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Allah pasti akan membantu seseorang selama orang itu membantu saudaranya. Faman kana fi hajati akhihi fallahu ta'ala fi hajati bit-taysir wa tashil wal i'anah. Kata para ulama, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, saudaranya punya hajat, saudaranya punya kebutuhan, sesuatu yang mendesak, dia butuh, maka kalau ada orang yang membantunya, Allah Ta'ala fi hajatihi, maka Allah yang akan memenuhi hajatnya dia. Misalkan ada seseorang di antara kita yang membantu saudaranya memenuhi hajatnya, atau seperti di sini membantu dengan beras, membantu dengan makanan, itu kan hajat yang kita bantu seseorang. Maka yakinlah Allah yang akan memenuhi hajat kita, karena pada dasarnya kita juga membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan sesuatu, orang lain juga membutuhkan sesuatu. Kalau kebutuhannya seseorang kita penuhi, maka Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Bit-taysir, apakah dengan cara dia mudah mendapatkan kebutuhan itu, wa tashil, dimudahkan, diringankan, wal i'anah, atau bahkan Allah yang akan langsung menolongnya. Wa bawa'un shadiq min Allah Ta'ala, dan ini merupakan janjinya Allah Ta'ala. Janjinya Allah Ta'ala, banyak hadis yang menjelaskannya. Salah satunya terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW mengatakan, afdhalul a'mali idkhalus surur 'alal mu'min. Sebaik-baik amalan adalah memasukkan kesenangan kepada saudaranya yang muslim, saudaranya yang mukmin. Itu adalah sebaik-baik amalan, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan contohnya, kasauta auratuhu. Contohnya adalah engkau menutupi auratnya, artinya apa? Kasihkan pakaian. Au asbahta jawatahu, ataukah kamu kasih kenyang, artinya kasih makanan. Au qadaita hajatahu, ataukah kamu memenuhi kebutuhannya. Itu merupakan, kata Rasulullah, afdhalul a'mal, sebaik-baiknya amalan. Semoga hadirin rahimakumullah, apa yang kita bisa petik dari hadis ini kita bisa amalkan, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, apalagi sesama muslim, kita senantiasa melakukannya. Begitupun kalau misalkan ada tetangga kita yang non, kita tidak berusaha untuk berlaku baik kepadanya, karena bagaimanapun sifat baik itu kepada semua orang kita bisa lakukan. Adalah Allah yang ajma'in.